Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, hadratal mukaramin yang kami hormati, para kiai, ya bila khusus ingkang kula hormati Kiai Haji Dr. Kiai Haji Mahsun Mahfud, Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah, ugi Romo Kiai Haji Udallah Ridwan LC, Sekretaris PWNU Jawa Tengah. Ingkang kula hormati kawula takrimi Roe Suriah PCNU Kabupaten Sukoharjo, Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Faisal M.Hum. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Bupati Sukoharjo, Ibu Hajah Heti Suryani, Sarjana Ekonomi MM. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Agus Santosa, Wakil Bupati Sukoharjo. Yang kami hormati Mas Wawan, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo. Bapak Kapolres yang kami hormati, Bapak Komandan Kodim 0726 Sukoharjo yang kami hormati, anggota DPR RI Rawuh, saya sebutkan yang pertama Rawuh dulu, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tuha MSI, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mbak Eva Zuliana MSI, anggota fraksi Partai Nasdem. Dan mohon izin ada pesan dari Gus Muhammad Nabil Harun, hari ini tidak bisa rawuh karena ndereke tiyang sepuhipun. Artinya orang tua memang harus lebih diutamakan. Mas Hamim, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, fraksi PKB yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, terima kasih sampun rawuh Bapak. Yang kami hormati, kami muliakan jajaran Mustasyar Awan Tanfidiyah Suriah wa Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati jajaran Suriah Tanfidiyah Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sukoharjo. Yang saya hormati Ketua Badan Otonom NU, Ketua Muslimat NU, Ketua Ansor NU, Ketua Pergunu, Ketua Pagar Nusa, Ketua IPNU dan IBPNU, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan hadirin peserta konferensi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang saya hormati yang sudah luar biasa menyelenggarakan, menyiapkan acara ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tidak pakai bahasa Arab Ibu, karena itu wilayahnya Roe Suriah. Saya pakai bahasa kita saja. Alhamdulillah acara ini dapat kita selenggarakan bersama, konferensi Nahdlatul Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo yang ke-7, yang Ibu ini kita selenggarakan dengan pola sederhana tapi istimewa Ibu. Kita katakan sederhana tetapi istimewa karena satu, bahwa kita masih berada di kondisi pandemi COVID-19, sehingga kemudian kita tidak bisa menyelenggarakan pelaksanaan konferensi sebagaimana pelaksanaan konferensi pada 5 tahun sebelumnya. Kalau biasanya konferensi itu diselenggarakan dengan dihadiri ribuan jamaah Nahdlatul Ulama, maka yang hadir ini Ibu
ini berkurang 99,9%. Jadi sudah kita kurangi sangat banyak karena kita berharap dengan pelaksanaan konferensi Nahdlatul Ulama yang ke-7 ini kita tetap mematuhi protokol dan insya Allah semua kegiatan mulai dari awal sampai akhir nanti kita akan terapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Yang belum kami sebut mohon maaf Bapak Kepala Kespangpol Sukoharjo, nyuwun pangapunten Bapak. Wakeh banget tadi mungkin entek wektune iki. Bapak dari Satpol PP matur nuwun sampun rawuh. Bapak Kepala Bagian Kesra matur nuwun rawuhipun. Pak Camat niki sohib saya kaget hari ini ternyata ketemu teman saya sudah jadi camat. Nggih, wis ngungkuli aku ra iso dadi camat masalahnya. Geger ngono yen dadi camat. Bapak Kapolsek yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Sekecamatan Polokarto yang saya hormati. Hari ini kita berkonferensi dengan tema menyongsong An-Nahdhah Tsaniyah menuju kemandirian umat, menuju Sukoharjo yang maslahah. An-Nahdhah Tsaniyah, Ibu yang kami hormati, Bapak-bapak yang kami hormati, ini adalah maknanya adalah kebangkitan kedua. Artinya Nahdlatul Ulama didirikan oleh para muassis Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beserta dengan para kiai saat itu tahun 1926. Apabila kita hitung maka 1 abad dari kelahiran Nahdlatul Ulama ini akan jatuh nanti pada tahun 2026. Jika kemudian kita berharap melalui pelaksanaan konferensi ini kita akan menyiapkan diri, menyiapkan jam'iyah dan menyiapkan jamaah untuk bersama-sama nanti kita bangkit di tahun 2026. Maka saya ingin matur wabil khusus terhadap seluruh pengurus dan seluruh pengurus majelis wakil cabang maupun pengurus ranting dan banom yang hadir ini. Saya ingin mengingatkan bahwa sejarah 95 tahun yang lalu sebelum Nahdlatul Ulama ini berdiri ada beberapa pondasi yang sudah dibangun oleh para kiai. Pondasi pertama yang dibangun adalah dengan didirikannya Nahdlatul Wathon pada tahun 1916. Artinya apa? Bahwa yang harus kita bangun pertama saat itu dan saat nanti ketika kita menyongsong An-Nahdhah Tsaniyah adalah kebangkitan bangsa kita. An-Nahdhah Tsaniyah. Karena tanpa kebangkitan bangsa, sehebat apapun kita sebagai warga, tetapi ketika negara kita hancur, negara kita lemah, maka kita tidak akan pernah menjadi apa-apa dan justru akan menjadi catatan sejarah gelap. Maka kami berharap tentu ini hal yang harus kita bangun bersama-sama sehingga kemudian di beberapa tahun terakhir kita senantiasa menyanyikan lagu yang dikarang oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah tentang Ya Ahlal Wathon atau Ya Lal Wathon. Maka sebenarnya ini adalah upaya kita semua. Mari kita bangkitkan bersama adalah rasa cinta kita kepada bangsa ini. Yang kedua yang didirikan adalah Nahdlatul Tujar, kebangkitan para saudagar. Artinya apa? Bahwa semua perjuangan dalam hal apapun, kalau tahun 1926 saat itu, tahun 1916 saat itu, tahun 1946 ketika Hadratus Syekh memproklamirkan resolusi jihad, maka hal utama yang kedua yang harus kita bangun adalah Nahdlatul Tujar, di mana kebangkitan para pelaku ekonomi
kebangkitan para saudagar dan aghnia ini harus kita bangun bersama. Untuk apa? Hari ini tentu kita akan berpikir bahwa Nahdlatul Ulama seperti dipun ngendikaaken Rais Suriah tadi, kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Ada lebih dari 4 hektar tanah yang diamanahkan kepada kita, tanah wakaf yang diamanahkan kepada kita. Artinya amanah ini harus kita selesaikan. Ada puluhan ribu yang jamaah yang saat ini sudah membersamai kita untuk melakukan majelis-majelis taklim, kajian-kajian, pengajian-pengajian, dan lain sebagainya di semua tempat yang saat ini sudah berjalan luar biasa. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh pengurus. Maka kemudian ketika hari ini kita menjadi bagian dari yang disebut oleh Hadratus Syekh, kelompok-kelompok para saudagar, maka hari ini pula harusnya kita mulai berpikir tahun ini kita canangkan juga sebagai tahun Nahdlatul Tujar, kebangkitan para saudagar. Jadi saudagar yang dimaksud tidak hanya mereka yang ada di pedagang, tidak hanya yang dimaksud mereka yang memiliki usaha, tetapi kita semua yang di rumah kita, yang di kantong kita, yang di rekening kita, kira-kira masih ada hal yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada jamiah ini, maka harus kita berikan mulai saat ini. Elemen yang ketiga adalah taswirul afkar, berkumpulnya, bermusyawarahnya para pemikir. Bahwa saat itu para kiai menyiapkan sebelum para ulama ini nanti bangkit, maka dikumpulkanlah para pemikir, para santri, orang-orang cerdas, orang-orang berilmu di Indonesia untuk bersama-sama memikirkan tentang bangsa ini, memikirkan tentang jamiah ini. Maka tentu di dalam kesempatan ini pula kita harus menetapkan diri kita yang berada di kelompok taswirul afkar, kelompok para pemikir, mari bergabung di jamiah Nahdlatul Ulama. Para akademisi, para dosen yang ada di kampus-kampus sekitar Solo Raya, kalau dari IAIN Solo atau sekarang UIN, saat ini sudah cukup banyak yang bergabung dengan kita. Tentu kita akan berharap juga dari kampus-kampus lain. Jadi orang NU yang kemudian berkhidmah di lembaga pendidikan lain, lembaga pendidikan tinggi, tetapi enggan untuk datang dan bergabung dengan kepengurusan NU, dengan jamiah NU, maka kita pertanyakan sampai di mana ke NU-nya. Karena Hadratus Syekh berpikir, Hadratus Syekh berpesan kepada kita, sopo sing ngurusi NU tak anggap dadi santriku, sopo sing dadi santriku tak dongake husnul khotimah sak anak turune. Maka kemudian kalau kita hanya merasa cukup hari ini kita sudah tahlilan, kita sudah merasa cukup hari ini kita sudah yasinan, maka tunggulah saat kemudian ketika panjenengan bertemu Hadratus Syekh, kemudian Hadratus Syekh mengatakan, sampean dudu santriku. Nauzubillahi min dzalik. Para kiai, para alim ulama yang saya hormati, 3 elemen ini yang harus mulai kita bangkitkan dan harus kita bangun mulai sekarang. Nahdlatul Wathon, mari bangkitkan rasa cinta kepada bangsa ini semakin besar dan semakin tinggi. Maka yang kedua kemudian, agar kemudian kita bisa membangun bangsa dan jamaah jamiah ini, kita harus pula menjadi bagian dari kelompok Nahdlatul Tujar, di mana kita harus siap untuk kemudian mengorbankan, menyisihkan sebagian dari rizki Allah yang diberikan kepada kita untuk jamiah ini. Yang ketiga, mari luangkan waktu kita, sempatkan diri kita yang untuk menjadi kelompok-kelompok pemikir, kelompok-kelompok cerdik cendekia yang nanti kita semua akan bangun Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sukoharjo ini menjadi jamiah yang betul-betul maslahah untuk Sukoharjo yang lebih makmur.
Para kiai yang kami hormati, yang kedua yang ingin kami sampaikan ini kepada Ibu Bupati, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Ibu Bupati, kita menyelenggarakan kegiatan ini di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Hasan. Di pondok pesantren ini juga berdiri MTS NU Ma'arif Darul Hasan yang tahun ini menginjak tahun kedua. Alhamdulillah pangestu panjenengan semua di kepengurusan yang lama ini kita bisa mengaktifkan Pondok Darul Hasan ini sekaligus memulai berdirinya MTS Darul Hasan. MTS ini didirikan dengan semangat khidmah, Ibu, berdiri di tanah wakaf kurang lebih 5.000 meter persegi yang tentu dibangun dan dibiayai. Dulu wakaf ini wakaf jamaah, Bu, ada lahan yang kemudian kita urunan untuk kita beli untuk semangat mendirikan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Di pondok ini santri yang belajar dan mondok di sini rata-rata dari anak yatim dan keluarga duafa, sehingga semuanya kita gratiskan. Jadi gratis biaya sekolahnya, gratis biaya makannya, gratis segala sesuatunya. Tentu kami berharap bahwa dengan berdirinya Pondok Pesantren Darul Hasan ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa juga bagi Jamiah Nahdlatul Ulama dan untuk Kabupaten Sukoharjo. Maka Ibu Bupati yang saya hormati, seandainya saja Sukoharjo ini ada satu program misalnya satu desa satu hafid, maka seperti ngendiko Rois Suriah tadi, kalau pengen anak kita jejeg anggone tresno marang negoro, jejeg anggone duwe akidah, maka insya Allah Darul Hasan siap untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Tentunya tidak gratis, Bu, kalau itu ya. Yang gratis yang duafa saja. Jadi kemudian kami sangat terima kasih kepada seluruh anggota DPR yang sudah banyak membantu juga untuk berkembang dan berjalannya pondok pesantren ini. Syukur-syukur nanti ketika di pondok pesantren ini akan ada program rusun, Mbak Eva. Ngaten nggih, mbok menawi Mbak Eva, rusun untuk santri. Pak Toha mungkin ada banyak juga Pak Toha. Nanti untuk ruang kelas kita juga kurang gitu. Gus Nabil mungkin jatahnya BLK, karena kemarin Pak Toha sudah ngasih BLK kita. Program Pak Toha, matur nuwun Pak Toha, ada BLK. Saya perlu sebutkan ada BLK dari PKP itu BLK di Nguter. Di Nguter itu dari aspirasi Bapak Muhammad Toha, kemudian ada BLK di Tawangsari ini dari pengurus wilayah, pengurus nggih Pak, DPW PKB Jawa Tengah. Dan tentu semuanya akan menjadi luar biasa ketika pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo di era Bapak Haji Wardoyo Wijaya ini secara luar biasa sudah membantu pengembangan Nahdlatul Ulama, pembangunan SK, beberapa madrasah, TK, masjid dan majelis taklim yang sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Angkanya Gus Huda ini kami sampaikan Pak Yai Mahsun, ini tahun kemarin 2019-2020 sekitar 4 miliar dari pemerintah daerah. Ini sudah dibantukan kepada NU se-Kabupaten Sukoharjo. Tentu kami berharap Bu Eti, Pak Agus, kerjasama ini akan kita teruskan di era kepemimpinan panjenengan. Dan kami berdoa semoga kepemimpinan panjenengan 5 tahun ke depan akan menjadi kepemimpinan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa,
Kami sampaikan juga terima kasih kepada PWNU Jawa Tengah yang sudah membimbing kami, mengarahkan kami selama masa kepengurusan kami di 5 tahun ini. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama matur nuwun, sudah dibantu banyak, sudah difasilitasi banyak. Kepada Bapak dan Ibu anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, matur nuwun atas atensi dan aspirasi panjenengan sedoyo. Wabil khusus saya sampaikan terima kasih kepada sedoyo pimpinan saya di MWC NU se-Kabupaten Sukoharjo, ranting NU se-Kabupaten Sukoharjo. Matur nuwun kerjasama kita selama ini. NU saat ini sudah bangkit, berangkat naik, maka saya titip pesan di kepengurusan yang akan datang, siapapun rois suriahnya, siapapun ketua tanfidiyahnya, jaga kebersamaan ini, jaga giroh ini, dan saya selaku pribadi maupun mewakili teman-teman kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo, mohon maaf apabila selama masa khidmah kami ini tidak bisa maksimal, belum maksimal dalam kami melayani seluruh jamaah di Kabupaten Sukoharjo. Kedepan saya yakin kepemimpinan dan kepengurusan PCNU Kabupaten Sukoharjo ada banyak kader yang lebih pas, lebih tepat, lebih pantas untuk menjadi ketua tanfidiyah PCNU Kabupaten Sukoharjo. Maka saya berharap pilihlah kader itu untuk menjadi ketua tanfidiyah PCNU Kabupaten Sukoharjo masa khidmah 2021-2026. Sekali lagi saya mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.